Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rihmalia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Desa Kedung Rawan, Kecamatan Kerembuk. Latar belakang. Masalah yang paling mendasar yang sering dialami oleh banyak negara berkembang, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu keadaan yang menggambarkan ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dalam hal aspek konsumsi dan pendapatan pada hakikatnya. Kemiskinan juga memperlihatkan suatu kondisi ketidakberdayaan ataupun kesengsaraan yang sedang dialami oleh seseorang, baik dari akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun akibat ketidakmampuan suatu negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga negaranya. Data dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2022 tercatat sebanyak 9,54% penduduk miskin di Indonesia. Artinya masih ada sekitar 26,16 juta masyarakat Indonesia yang hidup di garis kemiskinan. Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan peran komoditi non-makanan. Sumbangan garis kemiskinan makanan pada Maret 2022 sebesar 74,8%. Dari hasil presentase garis kemiskinan penduduk perkotaan dan pedesaan, maka diperoleh hasil presentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sejumlah 7,50%. Sedangkan presentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2022 sejumlah 12,29%. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang penyaluran bantuan pangan non-tunai, dalam pasal 1 ayat 4, peraturan ini menjelaskan bahwa bantuan pangan non-tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non-tunai dari pemerintah yang memberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik, selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung yang bekerja sama dengan himpunan bank negara, yaitu Bank BRI, BTN, dan Mandiri. BPNT diberikan kepada masyarakat miskin, dalam hal ini yaitu keluarga penerima manfaat atau KPM, yang diberikan setiap bulannya. KPM merupakan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang berada di tingkat 25% terendah di daerah pelaksanaannya. Penyaluran dilakukan dengan pembuatan akun elektronik berupa dompet elektrik yang hanya diperuntukkan untuk pembelian bahan kebutuhan pokok di pedagang e-warung yang telah melakukan kerjasama dengan bank yang ditunjuk. Program BPNT ini bertujuan untuk membantu KPM dalam memenuhi keseimbangan gizi, kebutuhan pokok, ketepatan waktu dan sasaran penerima, serta mendorong berkelanjutannya pembangunan dan pencapaiannya. Tujuan BPNT sendiri yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat atau KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi yang seimbang, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi serta dapat memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Penelitian terdahulu. Yang pertama, efektivitas implementasi program bantuan pangan non-tunai di Kota Surabaya oleh Dwi Lestari pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian proses pelaksanaan program BPNT, ditunjukkan melalui adanya keluarga yang tidak tepat sasaran menjadi KPM dari program BPNT, ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan juga sering terlambat, serta administrasi yang belum siap secara infrastruktur menyebabkan proses yang menjadi tidak efektif. Yang kedua, implementasi kebijakan bantuan pangan non-tunai di Desa Rantau Jaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil penelitian tentang penyaluran bantuan pangan non-tunai serta adanya dukungan dari para pelaksana dan masyarakat akan program ini, dari sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat serta tingkat kemajuan teknologi masyarakat cukup rendah, sehingga terlihat dari banyak KPM yang tidak mengerti dalam menggunakan kartu keluarga sejahtera. Yang ketiga, analisis implementasi penyaluran bantuan pangan non-tunai dalam program Keluarga Harapan di Kabupaten Jombang
oleh Siti Nurul Hidayah dan Muhammad Arifin Zainal pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran bantuan pangan non-tunai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki pola konsumsi pangan keluarga penerima manfaat. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Kedung Rawan, Kerembung. Fokus penelitian yaitu penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program BPNT terhadap KPM, dikarenakan masih terdapat masyarakat yang tidak termasuk ke dalam kriteria penerima BPNT, tetapi mendapat bantuan sehingga ada indikasi tidak tepat sasaran. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah teori Mazmanian dan Paul A. Sabititer. Dalam teori menurut Mazmanian dan Paul A. Sabititer, yaitu keberhasilan implementasi akan dipengaruhi dalam 3 indikator, yaitu 1. Karakteristik dari masalah, yang kedua karakteristik kebijakan atau undang-undang, yang ketiga karakteristik dari implementasi. Kemudian teknik penentuan informan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sasaran informannya yaitu sekretaris Desa Kedungrawan, perangkat Desa Kedungrawan, serta masyarakat setempat yang mendapat bantuan pangan non-tunai. Yang kemudian sumber datanya yaitu primer dan sekunder, jenis datanya kualitatif, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, maupun diskusi, serta menggunakan data yang tersedia seperti buku, laporan, dan lain-lain. Analisis datanya menggunakan metode analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.